kalau PPKM versi pemerintah. Jadi, eee, tapi hari ini kita harus bersukacita karena hari ini kita akan diutus ke dalam dunia alumni, dunia yang sesungguhnya, bagaimana Tuhan akan melihat karya-karyamu setelah kau meninggalkan dunia mahasiswa dan kau terjun ke dalam dunia alumni. Dan hari ini adalah hari yang penuh sukacita, terkhusus kepada teman-teman kita yang akan diutus. Maka dari itu kita akan bersukacita melalui lagu pujian, yaitu hari ini adalah lembaran baru. Kita boleh nyanyikan dengan penuh sukacita.
Oke, kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengundang Tuhan untuk boleh hadir melalui ibadah ini. Mari biarlah Allah yang berotoritas melalui ibadah secara virtual hari ini. Dan biarlah Allah yang benar-benar berotoritas memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah atas segala berkat, kasih karunia, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala hal yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Ada begitu banyak hal yang kami syukuri ya Tuhan. Kalaupun pada saat ini Tuhan boleh mempercayakan waktu ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Mau mengutus untuk teman-teman kami ke dunia alumni ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, Tuhan memberkati jaringan, Tuhan memberkati setiap perangkat yang kami gunakan. Biarlah semua yang kami gunakan demi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, hanya Tuhanlah yang boleh hadir melalui ibadah ini. Sekalipun kami secara online atau secara virtual, tapi biarlah kasih Allah meliputi ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga berjalan dengan lancar, baik demi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap memulai ibadah ini ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang di ibadah pengutusan alumni baru Unit Pelayanan Fakultas Ekonomi, Senin 23 Agustus 2018. Dengan tema Percaya Pasti Kristus Menolong, yang akan dilayani oleh Kak Nova Damani. Teman-teman, kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita, ada perlu hal yang banyak kita syukuri. Meskipun saat ini kita sedang dalam masa pandemi, kondisi pandemi ini membuat kita terbatas di dalam melakukan banyak hal. Seperti kita terbatas melakukan aktivitas, kita terbatas di dalam menjumpai orang-orang terkasih, kita terbatas di dalam melakukan persekutuan-persekutuan kita. Tetapi itu bukanlah suatu penghalang, tapi itu bukanlah sesuatu yang menghambat kita untuk terus bersukacita, mensyukuri setiap karya Allah yang sungguh luar biasa bagi kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita, memberkati kita, menyatakan kasih setianya, baik itu melalui kesehatan yang Tuhan boleh berikan kita pada saat ini, pada malam hari ini, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, entah itu melalui pekerjaan kita masing-masing, apakah itu juga melalui studi kita yang telah dan bahkan yang sudah selesai, dan masih banyak hal lain yang perlu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya boleh bercerita sedikit, mungkin kita sudah tahu cerita tentang Nehemia. Nehemia, kalau kita buka dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa Nehemia adalah orang yang bekerja sebagai juru minum raja di Pulau Susan. Nah, pada suatu ketika, kampungnya mendapat berita kabar buruk, dan bahwa tembok-tembok Yerusalem telah dihancurkan. Nah, pada saat itu dia khawatir. Dia takut, bagaimana keadaan bangsaku di sana? Padahal aku di sini menikmati. Kalau secara manusiawi kita bisa saja untuk tidak peduli dengan keadaan bangsa kita. Tetapi karya Tuhan sungguh bekerja melalui hati Nehemia. Akhirnya dia meminta izin kepada raja dengan menceritakan segala kondisi yang terjadi, dan dia akhirnya kembali. Tentu waktu pada saat Nehemia kembali ke bangsanya, ke tempat asalnya, nah tentu dia membangun kembali tembok itu dengan tidak mudah. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu kita pelajari, bahwa Tuhan menyertainya. Kita tahu penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita mensyukuri, sama seperti Nehemia. Sekalipun ada begitu banyak hal yang kita alami, tapi mari kita menyatakan syukur kita ke hadapan Tuhan.
Untuk itu, mari kita bernyanyi, menyatakan pujian penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saat ini teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa. Mari datang ke hadirat Tuhan. Mari kita datang sujud menyembah Dia. Nyatakan setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Lihat bagaimana Tuhan menjadikan langit, bumi, dan segala isi. Semua yang dijadikannya baik. Mari kita sembah Dia. Allah yang agung, Allah yang perkasa. Yang di dalam kebesaran dan kemuliaan-Nya Allah telah menyatakan diri-Nya. Maka dari itu sembahlah Dia, Allah yang berkuasa.
melalui seluruh ciptaan yang boleh kita nikmati, yang boleh kita lihat. Mari kita juga mengucap syukur kepada Dia. Kalau Allah boleh pada hari ini memberikan lagi bagi kita kesempatan. Memberikan kesempatan bagi kita berkarya bagi, memberikan kita nafas kehidupan. Kita boleh menghirup udara segar di pagi hari. Kita boleh merasakan udara segar. Kita boleh merasakan nafas kehidupan. Mari mengucap syukur atas kesehatan juga yang Tuhan masih boleh berikan dan Tuhan percayakan bagi kita. Di tengah kondisi pandemi saat ini, ada begitu banyak orang yang mungkin di luar sana sakit, tetapi kita masih diberikan Allah kesehatan. Kita boleh melakukan aktivitas kita. Itu bukan karena kuat kita, tapi Allah. Maka dari itu, sampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Mari kita juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan melalui studi kita. Untuk teman-teman alumni yang baru diutus, mari rasakan penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertaimu, menyertai setiap perjalanan studimu, menyertai perjalanan setiap skripsimu, hingga pada akhirnya engkau boleh menyelesaikan dan mendapat gelar. Dan pada saat ini, engkau akan diutus ke dalam dunia alumni. Rasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap masa-masa sulitmu. Bagaimana Allah menolongmu, mencukupkan segalanya. Untuk kita, mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan boleh limpahkan, curahkan bagi kita. Entah itu melalui pekerjaan kita yang saat ini Tuhan percayakan. Syukuri. Mari kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana Dia mempercayakan kita untuk boleh bekerja. Bagaimana Tuhan boleh mempercayakan kita untuk berkarya di tengah-tengah pekerjaan kita. Sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Untuk yang masih studi, sampaikan juga rasa syukurmu kepada Tuhan. Engkau boleh masih mengenyam pendidikan. Bagaimana Tuhan masih menyertai setiap studimu, boleh memberkati setiap studimu. Tuhan masih mencukupkan segalanya. Mari kita juga rasakan penyertaan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan untuk orang-orang yang terkasih, untuk orang tua yang masih mendukung, mensupport kita, untuk KTB kita, PKK kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin di kos kita, di rumah kita, ataupun di luar sana. Yang tentu juga merupakan bagian dari karya Allah melalui setiap orang-orang yang hadir bagi kita. Mari syukuri atas semua yang Allah berikan bagi kita. Ada begitu banyak hal yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Ada begitu banyak hal yang kita syukuri dalam kehidupan kita. Tuhan masih mencukupkan setiap kehidupan kita. Tapi adakah di dalam setiap kehidupan kita benar-benar mengucapkan syukur dari dalam hati kita? Apakah kita benar-benar sudah sungguh menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita? Saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari mengaku di hadapannya. Mungkin kita pernah mengecewakan hati Allah. Mungkin kita pernah mengecewakan hati sama kita. Bagaimana Tuhan melihat dan menangis atas setiap kesalahan kita yang mungkin tidak kita sengaja. Di dalam studi kita mungkin kita sering bersungut-sungut, kita sering mengeluh. Kita sering sekali menyalahkan keadaan. Menyalahkan orang-orang sekitar kita. Mari, dengan segala kerendahan hati, datang ke hadapan Tuhan. Memohon ampun. Mengakui setiap kesalahan kita di depan.
Sudahkah kita benar-benar bersekutu dengannya, mengandalkan Dia seutuhnya di dalam setiap kehidupan kita, baik kita sebagai seorang pekerja, baik kita seorang sebagai mahasiswa, terkhusus untuk yang akan diutus. Sudah benar-benarkah engkau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu? Sudah benar-benarkah engkau mengandalkan kekuatan Tuhan atau hanya mengandalkan kekuatan sendiri? Jika iya, kita masih mengandalkan diri sendiri, mari datang ke hadapan Tuhan. Di tengah pandemi saat ini, ada begitu banyak mungkin orang di luar sana yang belum makan, ada yang sakit, tetapi kita masih diberikan kesehatan, tapi kita masih mengeluh. Mungkin ada di antara kita. Mari, selidiki, biarlah Tuhan menyelidiki hati kita, melihat kedalaman hati kita. Bagaimana Tuhan ingin kita, pribadi pas pribadi, datang ke hadapan Tuhan, mengakui di hadapannya. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang telah mati di kayu salib, mati dan bangkit, dan telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita telah diberikan secara jujur. Uluran tangannya selalu diberikan kepada kita. Uluran tangannya selalu mencoba untuk menggenggam tangan kita ketika tangan kita jauh daripadanya. Datang ke hadapan Tuhan, mengaku ke hadapannya. Karena Dialah Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang rindu setiap anak-anaknya kembali kepadanya. Dan biarlah hati kita semakin diperbarui oleh karena kasih Kristus Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang besar, Allah yang adil, Allah yang ajaib, Allah yang menjadikan segala sesuatunya baik adanya indah ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Allah boleh mempercayakan hidup kami hingga pada saat ini, baik kami sebagai seorang pekerja, baik kami seorang mahasiswa, baik kami berprofesi sebagai apapun, terima kasih ya Tuhan untuk segala yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Kesehatan, pelayanan seluruhnya, terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk pelayanan ini yang masih boleh membimbing hidup kami, sehingga boleh mengarahkan hidup kami menjadi keserupaan kepada Kristus. Dan kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah Tuhan di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang sering mengecewakan hati Allah, mengecewakan hati sama kami. Tapi kasih-Mu yang sungguh besar telah menyatakan diri di tengah-tengah dunia ini untuk menebus segala kesalahan kami. Ampuni kami ya Allah, suci kuduskan kami ya Allah, agar kami semakin layak datang ke hadapan-Mu. Inilah doa penyembahan, ucapan syukur, dan pengakuan dosa kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berbicara tentang panggilan hidup merupakan hal yang sangat penting, dan setiap orang tanpa terkecuali diberikan sebuah panggilan, dan tiap-tiap orang memiliki panggilan yang berbeda-beda. Nah, mungkin teman-teman alumni yang hadir pada saat ini masih banyak yang sedang bergumul untuk panggilan hidupnya. Baik itu di dalam memilih pekerjaan seperti apa, bekerja di mana, atau apa yang sebenarnya menjadi visi Allah atas hidup kita yang akan kita kerjakan. Tapi, teman-teman, percayalah dan jangan khawatir. Karena malam ini kita akan diteguhkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita, percaya pasti Kristus akan menolong. Maka dari itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
Kak Nova Damanik, kita bernyanyi dari lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Dan di akhir pujian kami serahkan kepada Kak Nova untuk menambahkan firman. Untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Baik, apakah suaraku cukup jelas terdengar? Jelas, Kak. Oke ya, cukup jelas ya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Biarlah sungguh lagu ini menjadi doa kami bahwa firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang bagi hidup dan jalan kami. Sekali lagi pada malam hari ini kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa belajar bersama-sama dan terlebih belajar taat kepada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam teman-teman. Malam, Kak. Oke. Aku nggak ingat apakah sebelumnya pernah ketemu dengan teman-teman yang ada di sini. Nggak ingat apakah kita pernah ibadah bareng-bareng juga, gitu ya. Atau pernah ketemu di Kemrek atau di mana. Dengan ketidakyakinan itu aku tidak percaya, tidak terlalu pede bahwa teman-teman kenal gitu ya. Jadi lebih baik aku perkenal dulu. Baik, namaku Nova Buru Damanik seperti yang sudah Hendrik tadi sampaikan. Aku alumnus dari Unimed juga ya, dari FBS, dari jurusan sastra Inggris dulu. Jadi aku dulu pelayanan di UPFBS. Ya, jadi pernah jadi pengurus, satu periode jadi bendahara, kemudian 2 periode jadi departemen kelompok kecil. Dulu namanya departemen kelompok kecil, kalau nggak salah sekarang namanya departemen pembinaan ya, kalau nggak salah. Ya sudah lama tidak ke UKMKP, sudah lama tidak berinteraksi dengan adik-adik, ya adik-adik yang sepelayanan dulu. Baik, itu aja mungkin perkenalan singkatnya. Oke, ya ada yang kenal dari KMRSU. Baik, sebelumnya apakah aku boleh ini share screen? Boleh bikin pengaturannya ini nggak, multiple participants? Mau share screen. Siapa ya hostnya?
Oh, sudah bisa. Oke. Bentar ya. Baik. Aku dihubungin oleh teman-teman untuk tentang bagaimana percaya kepada Tuhan. Slide-nya kelihatan nggak ya? Full screen nggak di atau gimana? Tampilan slide Kak, tapi belum di F5. Udah sih, harusnya udah full screen kalau dari sini. Udah nggak sih? Belum ya? Belum, Kak. Belum ya? Padahal seharusnya udah. Bentar ya, maaf. Oke, aku ulang aja dulu. Tadinya sih udah. Oke. Kalau ini sudah? Atau belum juga ya? Udah, Kak, udah. Oh, udah ya, baik. Nanti kalau misalnya tampilannya agak mengganggu, dikasih tahu aja ya. Kayaknya beda tampilan di laptop, entah bermasalah di sini atau gimana, atau di jaringan atau gimana. Baik, malam ini kita mau belajar tentang percaya pasti Kristus menolong. Gitu. Agak unik ya, teman-teman, cukup kreatif bikin temanya, jadi mudah diingat, PPKM. Baik, teman-teman pada punya ini nggak ya, punya ayat favorit? Biasanya kan gitu ya. Biasanya kalau kita naik CD itu jadi ayat favorit kita, atau ayat yang paling sering kita ingat kalau kita lagi ada masalah, lagi ada pergumulan atau gimana. Pada punya nggak ya? Kalau misalnya ini boleh jawab pakai emoticon kali ya, supaya tidak merasa seperti sendiri. Baik, teman-teman boleh jawab di chat atau boleh jawab di mana, boleh jawab dalam hati. Kira-kira biasanya teman-teman, ayat favorit orang pada umumnya itu biasanya tentang apa ya? Biasanya kalau yang aku tahu itu biasanya pasti tentang berkat, biasanya tentang pertolongan, tentang janji, tentang penghiburan gitu ya. Kayaknya belum pernah ketemu orang yang ayat kesukaannya itu yang isinya tentang jangan membunuh, belum pernah ya. Belum pernah ketemu lah. Kalau kalian pernah ketemu, wah mungkin itu satu di antara banyak. Tolong kalian jaga teman kalian itu ya gitu. Atau Kejadian 1 ayat 1 itu belum pernah ketemu si orang yang ayat favoritnya itu. Biasanya orang ingat janji ini. Ingat nats ini gitu ya. Banyak pada umumnya orang ingat janji ini. Yohanes 15 ayat yang ke-7b. Aku akan bacakan buat kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja gitu, yang kau inginkan, yang kau kehendaki. Dan Tuhan bilang, dan kamu akan menerimanya. Wah, kalau kita dengar ini pasti rasanya bahagia kali jadi orang percaya gitu ya. Kayaknya menyenangkan jadi orang Kristen gitu. Karena kita boleh minta apa saja, dan Tuhan bilang, kita akan menerimanya. Dan ini adalah janji yang dikatakan oleh Kristus sendiri. Dinyatakan oleh pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Ini janji yang bisa kita pegang. Tapi ternyata nggak cuma sampai di situ. Di ayat yang ke-8-nya dibilang gini, dengan demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jika apa yang kita minta itu kita terima, maka nama Bapa akan dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Ya. Setelah ayat 7b dibilang minta apa aja kamu akan terima, lalu dibilang dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku gitu. Jadi ternyata gitu ya,
pasal 15 ayat 7 itu bilang, yang kita minta itu, minta apa saja yang akan kita terima itu, ternyata tujuannya adalah supaya Allah dipermuliakan dan supaya kita setelah kita menerimanya, kita akan berbuah banyak. Dan dengan demikian, maka kita tahu, orang akan tahu bahwa kita adalah muridnya Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu janji yang sangat luar biasa gitu ya. Janji yang akan meneguhkan kita kemanapun kita pergi, kita boleh minta apa saja dan kita pasti akan terima. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita baca sekali lagi, nats ini ditulis dalam satu perikop. Kita bisa terima apa saja yang kita minta, tapi dengan catatan. Ada ayat 1 sampai ayat yang ke-15a yang mendahului janji ini. Apa itu? Aku akan bacakan buat kita, ya, Yohanes pasal yang ke-15. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Teman-teman, kita boleh minta apa saja dan Tuhan pasti akan memberikannya, katanya. Tapi dengan persyaratan bahwa kita harus ingat, dalam bagian ini Kristus menggambarkan Kristus itu sebagai pohon dan kita orang-orang percaya menjadi rantingnya, menjadi ranting. Ranting yang melekat kepada pohon. Dan menariknya dibilang gini, tidak ada ranting, semua ranting itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat pohon mungkin, ya pasti kita semua pernah lihat pohon gitu ya. Kalau pohon itu mulai patah, kalau dia patah dari batangnya gitu, awal-awalnya dia akan daunnya akan kering, kekuningan, lalu gugur, kemudian batangnya menjadi kering, lalu dia akan jatuh gitu, terpisah. Dan nggak ada gunanya. Kalau misalnya para petani kopi, mungkin itu akan diambil lalu dibuang gitu ya. Bukan hanya petani kopi, para petani gitu. Kristus menggambarkan kita dengan Allah seperti itu. Kita adalah ranting yang melekat kepada pohon. Dan katanya, kalau kita ranting itu tidak berbuah, gitu, maka kita akan dipotong dan dibuang. Dan kalau kita tidak berbuah akan dibuang. Kalau kita berbuah, kita akan dibersihkan supaya buahnya lebih banyak. Mungkin kalau misalnya kita ibaratkan sebuah pohon, wah ini pohon terlalu banyak daunnya gitu. Kalau kita pangkas daunnya supaya dia berbuah lebih baik gitu. Ada bagian-bagian yang harus kita bersihkan supaya pertumbuhannya lebih baik. Dia bilang, kalau kita berbuah, kita dibersihkan. Ada perlakuan yang diberikan supaya kita semakin berbuah. Tapi persyaratannya bagaimana kita supaya kita bisa berbuah? Persyaratannya adalah tinggal di dalam dia. Teman-teman, menarik kalau kita baca itu ya. Tinggal dan tidak tinggal itu berulang-ulang gitu ya. Kalau bilang kalau kamu tinggal, kalau kamu tidak tinggal, kalau kamu tinggal, kalau kamu tidak tinggal, ini seperti selalu dipasang-pasangkan gitu. Di ayat yang keempat dan di ayat keempat gitu ya. Kalau kamu tinggal, kemudian nanti di bagian terakhirnya jikalau kamu tidak tinggal gitu. Kemudian di ayat 5 juga demikian. Kemudian nanti ayat 6 juga demikian. Kenapa ini diulang-ulang?
Kalau kita PA induktif, kalau ada kalimat yang diulang-ulang itu artinya itu sangat penting. Tinggal di dalam dia, melekat kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat ultimate gitu. Alani penderitaan mampiro maling lengat itu Adalah hal yang sangat penting. Gak bisa kita tawa-tawa. Ini tertang semana kan dihal mau. Bolehkah di-mute dulu? Orang menghala nama botol aku. Oke, terima kasih. Kemudian, lalu apa kekhawatiran terbesar? Tadi kita bilang Tuhan akan memberikan apapun yang kita minta. Lalu sekarang bicara tentang apa sih kekhawatiranmu yang nanti ketika kamu bicarakan kepada Tuhan itu akan Tuhan jawab. Biasanya apa sih kekhawatiran alumni baru? Ya. Mungkin pekerjaan. Wah ini mau udah selesai nih akan cari pekerjaan, akan dapat pekerjaan enggak? Kalau sudah kerja nanti kalaupun akan dapat pekerjaan akan di mana? Akan ada lingkungan baru, ketemu orang baru. Nanti jauh dari pelayanan, apakah aku masih bisa tetap melayani? Nanti kalau sudah kerja, wah nanti kalau dapat gaji kerja di sini akan cukup enggak? Nanti kemudian sudah kerja beberapa lama, wah nanti akan pasangan hidup, udah umur segini belum punya pasangan hidup gitu. Bahkan nanti akan bisa punya anak enggak? Kalau udah pacaran, nanti akan tetap sama-sama enggak? LDR enggak? Nanti bisa bertahankan? Banyak kekhawatiran gitu. Tentang pekerjaan, tentang hidup dan sebagainya. Wah ini kalau selesai nanti orang tua bilang nggak akan dikirimin biaya hidup lagi. Nanti kalau nggak segera dapat kerja gimana? Wah ini akan ada buka ujian CPNS nih gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau CPNS. Kan bisa nggak? Nanti mungkin ada yang sudah kerja tapi belum mencukupin dan sebagainya gitu. Kita punya banyak kekhawatiran di dalam hidup kita yang mungkin itu membuat kita sangat tertekan gitu ya, atau bahkan mungkin bangun pagi pun nggak segar, baru bangun aduh gitu. Waktu kita berpikir wah sudah selesai sidang, sudah selesai meja hijau, sepertinya masalah selesai gitu, tapi ternyata masalah baru muncul. Kalau MC tadi bilang, Henry bilang, selamat datang di dunia nyata gitu ya. Apakah dunia nyata itu adalah dunia yang penuh dengan kekhawatiran? Apa sesungguhnya kekhawatiran terbesar kita? Sesungguhnya kekhawatiran kita adalah ketidakpastian. Nggak tahu apakah akan bekerja, apakah akan cukup, apakah akan punya teman hidup, apakah begini, apakah masih bisa tetap menikmati persekutuan, apakah aku akan tetap setia, gimana nanti kalau ternyata aku di kampung-kampung, dan ternyata nggak bisa bersosialisasi, gimana kalau di kota, tapi biaya hidupnya cukup tinggi, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketidakpastian menjadi hal yang ditakuti oleh semua orang. Orang percaya maupun tidak percaya tidak suka ketidakpastian. Bahkan dalam hubungan gitu ya, kalau ada cowok yang lagi PDKT pun kalau nggak dikasih kepastian gitu, cowoknya akan mikir, oh masih ada kesempatan untuk orang lain, gitu ya. Kalau abang ini nggak jelas, gitu. Semua butuh kepastian. Lalu di dalam semua ketidakpastian itu, di dalam semua kekhawatiran kita, dalam semua ketidakjelasan itu, bagaimana kita menghayati janji Allah? Apakah di dalam ketidakpastian itu kita akan masih tetap ingat? Mintalah apa saja, maka akan diberikan kepadamu. Kalau yang kamu minta itu adalah demi kemuliaan Allah, ya. Apa yang kamu khawatirkan? Coba kau pikirkan. Aku khawatir tentang pekerjaan. Apakah sungguh karena pekerjaan? Atau karena kau khawatir bahwa tidak akan cukup makan sampai umur berapa baru bisa punya rumah sendiri? Wah, sampai kapan aku akan ngontrak? Akan sampai kapan aku tidak bisa mandiri, sampai kapan aku tidak bisa nabung. Apalagi sekarang seringkali muncul konten-konten sebelum umur 30 punya apa saja. Sebelum umur 30 kamu sudah jadi apa aja gitu ya. Sosial media menghadirkan hal-hal yang membuat kita harus punya target, punya standar gitu. Lalu bukan hanya punya standar, tapi membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita lihat meme-meme yang ada di Instagram, di Twitter, atau di Facebook, atau di mana. Nah,
Dia akan menampilkan satu profil si A gitu. Umur sekian dia punya ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini, sudah ini. Lalu kita tarik sama diri kita sendiri. Aku udah umur segini, masih punya ini, masih begini, masih begini. Nanti aku umur segini akan punya apa, akan punya apa, dan sebagainya. Apakah dalam keadaan saat ini ketika dunia menawarkan banyak hal untuk kita khawatirkan, apakah kita masih tetap akan ingat untuk berkata, untuk mengingat janji Allah yang berkata, mintalah apa saja. Apa artinya kita percaya? Menghayati kata mintalah apa saja dan kamu akan menerima. Arti percaya dan berserah kepada Allah artinya kita percaya bahwa Allah akan menyediakan dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Seringkali teman-teman melihat alumni harus punya target ini dan sebagainya. Tidak salah kita punya target gitu. Tapi apakah dalam target-target kita itu akhirnya kita melupakan tujuan hidup kita yang terutama, yaitu memperluas kerajaan Allah, membangun kerajaannya dan semakin serupa dengan Allah. Ada yang udah kerja di sekolah gitu, dari pagi sampai sore, tapi karena merasa nggak cukup akhirnya ngambil les-lesan lagi sampai malam. Bahkan sampai tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun tidak punya. Maka akhirnya nanti setelah alumni, bagaimana Kak? Masih nikmatin saat teduh tidak? Gitu. Wah, iya Dek, capek Dek kerja dan sebagainya dan sebagainya. Karena kita khawatir gitu ya. Membandingkan diri kita, wah teman-teman udah pada punya teman hidup nih, kenapa ya dia ini ya? Apa ya yang membuat orang lain akhirnya umur segini sudah pacaran gitu. Wah, mungkin penampilan lalu sih. Skincare gitu ya. Beauty vlogger cari semua rekomendasi ini. Wah, ternyata mahal gitu. Harus cari uang lagi lebih banyak lagi gitu. Habis lagi waktu untuk mencari itu gitu. Akhirnya kita kehilangan tujuan kita yang terutama. Akhirnya kita tidak punya waktu lagi untuk cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dalam segala kekhawatiran, akhirnya kita menjadi sibuk, lalu kita lupa bahwa tujuan kita yang terutama adalah untuk tetap tinggal di dalam Dia, agar kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kita. Menjadi percaya artinya, bukan berarti kita jadi berserah, bukan menjadi menyerah, bukan akhirnya kita tidak mengerjakan apapun gitu. Ya sudahlah, Tuhan pasti sediakan gitu. Bukan berarti bahwa Tuhan dalam bentuk burung gagak, pertolongan dalam bentuk burung gagak akan didatangkan ke depan pintu rumah kita gitu ya. Kayak orang lagi isoman gitu, tiba-tiba ada makanan digantung di depan pintu kosannya, di depan rumahnya gitu. Ada yang ngirim ini dan mengirim ini gitu. Berserah bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita berserah, kita tetap mengerjakan bagian kita bekerja. Tapi di dalam memilih pekerjaan pun kita harus tetap mempertimbangkan. Karena ketika aku mengerjakan ini, maka aku akan tetap punya waktu untuk melayani Tuhan, atau apakah pekerjaan ini pun bagian dari pelayananku kepada Allah? Gitu. Apakah hanya sekadar mencari uang? Kalau aku nanti kerja di satu sekolah, apakah kalau gajinya tidak cukup, maka itu akan menjadi satu-satunya pertimbangan untuk aku pergi. Kalau aku memilih untuk les-lesan, terima les-lesan, apakah itu karena alasan untuk keuangan gitu, karena tidak cukup? Tapi apakah karena memang ketika aku mengerjakan ini, maka aku akan lebih berguna bagi orang lain, aku akan lebih bermanfaat bagi orang lain? Apakah ketika aku mengerjakan ini dalam rangka menghayati, sedang membangun kerajaan Allah, sedang menyatakan keadilan Tuhan, sedang menyatakan damai sejahtera, sedang menyatakan kebenaran Tuhan? Maka ketika nanti aku tiba di satu sekolah, ketika aku dianggap tidak bisa bekerja sama gitu ya dengan pihak sekolah, apakah akhirnya aku akan tetap mau berjuang, atau aku akan memilih supaya aku disukai oleh orang-orang di sekitar, kepala sekolah, dan orang yayasan? Apakah akhirnya aku akan mau kompromi dengan semua sistem yang sedang diberlakukan? Teman-teman,
ini akan menjadi tanda-tanda apakah kita berserah, percaya, dan apakah kita mau tinggal di dalam Dia. Ketika kita akhirnya kehilangan waktu untuk Tuhan, kehilangan waktu untuk berelasi dengan sesama, kehilangan waktu untuk diri kita sendiri, menikmati waktu bersama-sama dengan Tuhan, mungkin kita tidak lagi sedang menghayati apa arti berserah dan apa artinya tinggal di dalam Dia. Teman-teman, gitu. Ketika Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, bukan berarti murid-murid sedang dalam keadaan baik-baik saja. Pastilah pada saat itu keadaan tidak mudah. Yang berkuasa adalah pemerintahan Romawi. Ada orang Farisi, ada ahli-ahli Taurat yang berbicara banyak. Tapi Tuhan bilang di tengah segala tantangan ini, gitu ya, di dalam segala keadaan ini, tetaplah tinggal di dalam Dia. Nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menganggap ketika kita melakukan kebenaran kita dianggap aneh. Terlalu naif hidupmu. Nanti mungkin orang tua kita, udahlah coba PNS, gitu ya. Itu seringkali menjadi candaan kami di sini ya. Gitu seringkali gini. Orang gitu. Kita tidak bisa bedain cita-cita seseorang itu mau jadi guru atau mau jadi PNS gitu. Karena seringkali ya udah deh kemana aja, pokoknya jadi PNS aja dulu gitu. Atau aku mau ke tempat ini karena ada yang mau kukerjakan. Karena emang di sana pendidikannya tertinggal, tidak ada orang yang mau pergi ke sana. Maka ketika aku ditempatkan di sana pun, maka aku akan mengerjakan dengan baik, walaupun itu mungkin di pedalaman. Nggak kepikiran kapan bisa pindah. Mungkin itu bisa jadi bahan kita evaluasi gitu ya. Kalau kita nanti pengen coba PNS, coba tanya dirinya gitu. Kenapa ya aku coba ini? Nah, apakah karena cita-citaku jadi PNS aja, atau karena aku memang mau mengabdi? Sehingga ketika dimanapun aku berada nanti, maka aku akan mengerjakan yang terbaik. Itu sepertinya beda tipis, tapi sangat berbeda gitu ya. Tipis tapi sangat berbeda. Mungkin itu menjadi bahan nanti bagi kita, teman-teman. Apakah ketika nanti kita sendiri di daerah, tidak ada orang lain yang akan menjadi teman kita bersekutu, apakah kita akan tetap setia gitu? Atau ketika kita nanti tiba di tempat baru, apakah kita akan mencari komunitas yang akan menolong kita bertumbuh, mengevaluasi hidup kita? Aku punya satu orang adik yang PNS di sebuah kampung gitu ya, sebuah kampung yang jauh, yang guru-guru PNS-nya itu bisa datang sekali seminggu gitu, atau kadang sekali 2 minggu datang. Jadi dia itu kadang-kadang bisa ngajar dalam waktu yang bersamaan, bisa ngajar 3 kelas SD gitu ya. Jadi kadang-kadang dia lari sebentar ke kelas 1, ngasih tugas, lalu lari ke kelas 2, lalu ke kelas 3. Atau kadang-kadang kalau dia kewalahan, maka semua muridnya ditempatkan di satu kelas gitu. Lalu dia ngajar, nanti papan tulisnya dibagi, ini untuk yang ini, untuk yang ini. Karena aku nggak tahu lagi gimana harus memperhatikan semuanya, Kak, dia bilang. Karena guru-guru PNS nggak mau datang ke sekolah. Toh mereka nggak datang, kan mereka tetap digaji. Gitu. Mereka udah hopeless. Ya udahlah, nggak harus dapat sertifikasi gitu. Dapat gaji aja, pokoknya mereka digaji, mau datang nggak datang ke sekolah, mereka nggak urusan. Jadi tujuannya mereka adalah demi kenyamanan hidup, bukan apa yang bisa dilakukan. Teman-teman, siapa kita di dunia alumni itu menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Mungkin sekarang kita cukup idealis gitu ya. Oke, aku mau mengerjakan ini, visi dan panggilan dan sebagainya. Lalu ketika kita berhadapan dengan kenyataan, berhadapan dengan teman-teman kita yang mungkin punya pekerjaan yang baik dalam tanda kutip, teman-teman kita yang punya penghasilan lebih besar gitu, bisa ini, apakah lalu kita akan membandingkan diri kita, lalu kita lupa apa artinya tinggal di dalam Dia gitu. Apakah akhirnya kita akan khawatir dengan tuntutan-tuntutan, lalu kita nanti berhadapan dengan orang tua, dengan tuntutannya dan sebagainya gitu ya. Ini ada paribanmu kerja di sini gitu. Apakah standar-standar yang pernah kita pelajari? Oke, top pasangan hidup yang sevisi,
yang punya tujuan panggilan yang sama, apakah kita akan masih tetap pegang dan tinggal di dalam anugerah Tuhan, atau akhirnya kita meninggalkan Tuhan lalu ya menghadapi kekhawatiran itu dengan diri kita sendiri. Teman-teman, ya, kita akan pergi masuk ke dalam dunia, ya sekarang pun di dunia kita, ke dalam realita keadaan yang mungkin akan membuat kita merasa bahwa apa yang kita pelajari itu sepertinya cuma teori. Ini cuma teori, nggak bisa dipraktekkan. Dan ketika kita akan berhadapan dengan itu, ingatlah, Tuhan bilang kamu hanya harus tinggal di dalam Dia. Mintalah apa saja maka akan diberikannya kepadamu. Karena Tuhan mau mempermuliakan dirinya lewat hidup kita. Supaya dunia dan kita tahu bahwa kita adalah anak dan murid Allah. Teman-teman ingatlah, kalau nanti teman-teman pergi, carilah tempat, carilah orang-orang yang bisa menolongmu bertumbuh. Carilah persekutuan dimanapun kau pergi, gitu ya. Walaupun kita ngerasa, oke, aku udah banyak tahu doktrin, udah banyak belajar ini dan banyak belajar ini, pengetahuan itu tidak cukup. Kemanapun kita pergi, carilah persekutuan yang akan menolongmu bertumbuh. Persekutuan yang menolongmu mengenal Tuhan, dan persekutuan yang akan menolongmu untuk maksimal mengerjakan panggilan. Teman-teman, tinggallah di dalam Tuhan dan pergilah menghadapi dunia nyata, realitas yang sesungguhnya. Selamat mengabdi bagi Tuhan, selamat berkarya bagi kali kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami. Sekali lagi kami juga bersyukur karena janji-Mu yang berkata, mintalah apa saja dan kami akan menerimanya. Tuhan, ingatkanlah kami untuk tidak hanya ingat janji itu, tapi ingat kenapa kami harus tinggal di dalam Tuhan. Ada syarat yang Tuhan ajukan supaya apa yang kami minta Tuhan sediakan, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Tolong kami untuk sehari demi sehari, kami menghayati apa artinya tinggal di dalam Tuhan, apa artinya percaya di dalam Tuhan. Sehingga apa yang sama-sama kami renungkan pada malam hari ini, sama seperti tema kami, percaya pasti Kristus menolong. Itu yang akan kami pegang di tengah-tengah kondisi yang mungkin tidak akan mudah di depan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sungguh firman Tuhan yang sama-sama boleh kita dengar, dan semoga firman Tuhan yang telah kita dengar boleh semakin meneguhkan dan menolong kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita, terkhusus kepada teman-teman alumni baru yang akan diutus. Saat ini kita akan melakukan pengutusan, diserahkan kepada pengurus. Shalom Abang Kakak dan teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya kami mengarahkan untuk Abang Kakak dan teman-teman yang akan diutus untuk boleh mengaktifkan kameranya. Baiklah, saat ini tibalah kita di sesi pengutusan. Kita akan mengutus Abang Kakak dan teman-teman, para alumni ke dunia alumni dari pelayanan kita. Sebagaimana visi misi pelayanan kita, dan di bagian P4 ada pengutusan yang artinya kita akan mengutus Abang Kakak dan teman-teman untuk boleh mengerjakan visi Allah di dunia alumni nantinya. Saya akan membacakan nama-nama Abang Kakak dan teman-teman yang diutus hari ini. Yang pertama,
Rafika Kesatriani Damanik, Sarjana Pendidikan, NIM 173141026, Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2017. Yang kedua, Mai Rifani, Sarjana Pendidikan, NIM 717141013, Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2017. Yang ketiga, Citra Manik, Sarjana Pendidikan, NIM 717341007, Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2017. Yang keempat, Desi Hanawati Siboro, Sarjana Pendidikan, NIM 772143001, Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2017. Yang kelima, Kristina Yosefa Sinaga, Sarjana Pendidikan, NIM 171143006, Prodi Pendidikan Bisnis Stambuk 2017. Yang keenam, Rumondang Hasian Lumban Tobing, Sarjana Pendidikan, NIM 173343027, Prodi Pendidikan Bisnis Stambuk 2017. Yang ketujuh, Ertina M. Sregar, Sarjana Pendidikan, NIM 71721430009, Prodi Pendidikan Bisnis Stambuk 2017. Yang kedelapan, Arneta Agnes A. Boru Tarigan, NIM Sarjana Akuntansi, NIM 713520010, Prodi Akuntansi Stambuk 2017. Yang kesembilan, Tania Butar-Butar, Sarjana Akuntansi, NIM 717220018, Prodi Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-10, Okta Emilia Tapu Bolon, Sarjana Akuntansi, NIM 71722200019, Prodi Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-11, Natasha Abigail Boru Jawak, Sarjana Akuntansi, NIM 17222200018, Prodi Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-12, Ezra Giovanni, Sarjana Akuntansi, NIM 173520019, Prodi Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-13, Christine Marito Hutagalung, Sarjana Akuntansi, NIM 17222200015, Prodi Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-14, Guru Laksus Saputra Lumban Tobing, Sarjana Akuntansi, NIM 17322200012, Prodi Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-15, Stephen Andrian Lumban Tobing, Sarjana Akuntansi, 17322200039, Prodi Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-16, Edu Syaputra, Sarjana Pendidikan, NIM 171142003, Prodi Pendidikan Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-17, Christine Damai Yulia Tapu Bolon, Sarjana Pendidikan, NIM 173142016. Yang ke-18, Helsa Katrina, Sarjana Pendidikan, NIM 171142007, Prodi Pendidikan Akuntansi, Stambuk 2017. Yang ke-19, Novita Sari Panjaitan, Sarjana Pendidikan, NIM 173342035, Prodi Pendidikan Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-20, Mahanaim Horep Sitanggang, Sarjana Pendidikan, NIM 173142018, Prodi Pendidikan Akuntansi Stambuk 2017. Yang ke-21, Haryanti Sulistioningsi Siltonga, Sarjana Pendidikan, NIM 172144014, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Stambuk 2017. Yang ke-22, Reni Kristina Gultom, Sarjana Pendidikan, NIM 1734406, Prodi Pendidikan ADP Stambuk 2017. Saya mewakili segenap komponen pelayanan UPMKP UPFE Senin 23 Agustus 2021 pukul 20.29 WIB resmi mengutus abang kakak dan teman-teman ke dunia alumni
Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selamat untuk abang kakak dan teman-teman yang telah diutus. Harapannya ketika di dunia alumni tetap boleh mengerjakan visi Allah dan menjadikan HPDT sebagai gaya hidup, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Abang kakak dan teman-teman juga telah dibina kurang lebih 4 tahun. Untuk itu, mari mengaplikasikan segala yang baik yang didapat saat dibina. Dan berkomitmenlah untuk selalu mengerjakan visi Allah. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, kita boleh sama-sama tepuk tangan untuk teman-teman yang baru saja diutus. Oke, ya, saat ini kita akan mau mendoakan untuk teman-teman kita yang baru saja diutus. Nanti di akhir pujian diserahkan kepada Kak Nova. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi untuk lagu pengutusan kita, Jika Padaku Ditanyakan. Kau berada. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengar kau Tuhan, isi hatimu saat kau panggilku siang. Aku putuslah Tuhan. Ini aku putuslah Tuhan. Kemana Engkau mau Tuhan? Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku putuslah Tuhan, dan tentukan pergi. Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Oh, kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan, isi hatimu saat Kau panggilku siang. Aku putuslah Tuhan. Ini aku putuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, oh, ke negeri yang Kau pilih. Ini aku putuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Mari nyanyikan bersama. Ini aku putuslah Tuhan.
utuslah Tuhan. Kau pimpin kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Ini aku, utuslah Tuhan, diriku Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan, kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Baik, kita berdoa. Ya Allah, kami tahu ketika kami berkata, ini aku, utuslah aku. Itu adalah pernyataan iman kami kepada Tuhan. Tapi kami juga tahu, pasti akan tidak mudah untuk mengerjakannya. Ketika kami berkata kami akan taat kemanapun Tuhan suruh, pasti akan banyak tantangan yang akan kami hadapi. Kami tahu, kami tinggal di dunia yang menyukai kegelapan. Tapi Tuhan sudah jadikan kami terang, dan kami harus menunjukkan terang kami. Ketika kami berkata, ini kami, ini aku, utuslah. Maka biarlah kami nyatakan itu, dan ketika kami lemah, ketika kami hampir jatuh, atau bahkan ketika kami jatuh, maka lagi dan lagi janji itu akan kami ingat. Tuhan, inilah kami, dan utuslah kami. Bapak, kami mau berdoa untuk teman-teman kami. Berdoa untuk Rumondang, untuk Desi, untuk Mai, untuk Edu, Erpina, Vita, Kristina, Arneta, Tania, Christine, Haryanti, Stephen, Reni, Natasha, Guru, Elsa, Christine Tabigail, Ezra, Rapika, Citra, Okta, dan Mahanai. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami ini, untuk adik kami ini. Kiranya Tuhan kemanapun mereka akan pergi, biarlah mereka menjadi terang Tuhan. Biarlah mereka akan tenggelam di dalam firman Tuhan. Mereka akan puas dan cukup di dalam firman Tuhan. Biarlah mereka akan berjuang tetap tinggal di dalam Tuhan, supaya akhirnya mereka berbuah banyak dan nama Tuhan dipermuliakan dan orang melihat sungguhlah mereka anak-anak Allah. Kami serahkan semua teman-teman kami ini ke dalam tangan pengasihan. Kami percaya kalau satu tahap dari kehidupan mereka sudah mereka selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Studi mereka kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Maka untuk selanjutnya pun kami percaya Tuhan akan sertai mereka. Tuhan akan mencukupkan dan menggembalakan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan, kami percayakan sahabat-sahabat, adik-adik, teman-teman kami ini ke dalam tangan pengasihan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami serahkan mereka dan kami berdoa untuk mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari
teman-teman alumni yang baru diutus boleh nanti ceritakan bagaimana perjalanan studinya, boleh terus nanti bagaimana pengerjaan skripsinya. Dan karena teman-teman yang diutus jumlahnya ada cukup banyak, maka akan diwakili oleh 2 orang. Untuk yang pertama nanti mewakili perempuan akan disampaikan oleh si Mai Rifani, lalu mewakili nanti dari laki-laki boleh kami berikan kepada teman kami Edu Syaputra. Oke, untuk yang pertama kepada teman kami, adik kami Mai, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang. Di sini saya sedikit mau bersaksi tentang perjalanan TA saya. Di mana bisa dibilang perjalanan TA saya itu sampai ke tahap wisudanya itu agak sedikit lebih sulit dari teman-teman yang lainnya. Karena pas pemberkasan kemarin, Bang, kami sempat dinyatakan tidak bisa wisuda, Bang. Dikarenakan adalah problem sedikit kan, Bang. Terus kami uruslah itu dan Tuhan menjawab bahwasanya kami bisa wisuda gitu kan, Bang. Cuman di hari Jumat kemarin sama di hari ini berkas kami bermasalah lagi kayak gitu, Bang. Jadi kami urus lagi dan puji Tuhan kami bisa wisuda gitu, Bang. Ya dikit banyaknya kayak gitulah, Bang, cerita saya tentang perjalanan TA. Oke, terima kasih untuk Mai. Iya, Bang. Oke, selanjutnya kepada teman kami, adik kami, Edu. Kepada Edu, kami persilakan. Oke. Shalom abang kakak dan teman-teman semuanya. Jadi dalam pengerjaan tugas akhir ini ya untuk kita semua bisalah kita rasakan cemana dalam pengerjaan tugas akhir, banyak rintangannya, apalagi saya sempat mengalami musibah lah dibilang dengan kehilangan orang tua saya pada bulan-bulan 11 lalu. Dan di situ sempat sih aku down karena bapak meninggal dan malas aja gitu ngerjakan skripsi. Dan memang betul skripsinya saya biarkan aja sampai bulan 1 baru saya pegang lagi. Dan puji Tuhan di bulan-bulan 3 Tuhan masih memberikan aku kepercayaan bahwasanya itu bisa saya siapkan, dan di bulan 3 saya bisa sempro dan untuk tahap penelitian pun sempat bermasalah juga sama pihak sekolah, karena di sekolah sana dulu tempat aku magang kan, Bang, kami pas selesai magang posisinya kan langsung COVID, dan kami nggak ada mengucapkan terima kasih kepada sama Kepsek ataupun TU-nya. Jadi TU-nya marah gitu sama aku lah, Bang, karena kan cuma aku sendiri yang mantan yang magang dari situ melanjutkan penelitian untuk skripsi di situ. Jadi kayak nggak senang aja nengoknya. Ya gitulah, terakhirnya udah bisa damai karena Kepseknya sendiri yang ngasihkan memberikan paham sama TU-nya bahwasanya orang ini kayak ada masalah juga pas COVID, katanya ya udah maulah TU-nya menolong dalam penelitian itu. Dan untuk tahap-tahap di sidang puji Tuhan lancar, dan untuk tahap pemberkasan juga puji Tuhan masih memberikan kesempatan sama saya untuk bisa wisuda bulan 8 ini. Walaupun dengan kehilangan orang tua, saya masih diberikan semangat, sukacita
dan juga ya itulah Bang. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih untuk adik kami Edu. Ya, terpujilah Tuhan. Sungguh kita bersyukur untuk kesaksian yang boleh sama-sama kita dengar dari adik kita, ada dari Mai dan ada dari Edu. Mungkin untuk ke-22 teman yang lain mungkin ada merasakan atau mengalami pergumulan yang sama dan mungkin ada mengalami pergumulan yang berbeda. Pasti tiap-tiap orang mempunyai tantangan yang berbeda-beda di dalam menyelesaikan setiap tugas akhir atau skripsi ini. Tetapi satu hal yang pasti dan percaya, terkhusus untuk teman-teman tadi yang baru menyampaikan, bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Di tengah mungkin ada begitu banyak pergumulan dialami, mungkin dari tempat penelitian, atau apakah berhubungan dengan dosennya, dan lain sebagainya, mungkin masing-masing dari adik-adik punya kesusahan tersendiri, punya kendala masing-masing, tapi bahwa satu yang menarik bahwa ada penyertaan Tuhan, keterlibatan Tuhan, bahwa saya yakin adik-adik semuanya melibatkan Tuhan di dalam skripsi ini, dan Tuhan pun akhirnya menolong dan membantu melalui setiap proses yang ditempuh melalui adik-adik kita. Entah itu dibantu oleh orang tua, dibantu KTB kita, teman, saudara, siapapun itu. Dan saya yakin, dan sampai pada saat ini, kita boleh sama-sama bersukacita dan mengutus adik-adik sekalian boleh sampai kepada ke dunia alumni. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan selamat dari komponen pelayanan Fakultas Ekonomi. Dan yang pertama, dari mewakili PKK, kami berikan waktu dan kami persilakan kepada Lydia Serai. Kepada adik kami, Lydia, kami persilakan. Shalom. Shalom, Kak. Ya, Shalom, Kak. terima kasih untuk Bang Henry yang mungkin udah kasih kesempatan untuk mungkin sepatah dua kata untuk alumni baru. Ya, untuk dari aku sih puji Tuhan, bersyukur kali untuk adik-adik yang saat ini diutus ke dunia alumni. Semuanya udah mengalami proses, baik sudah benar-benar melewati kendala, bahkan mengalami mungkin semakin dekat dengan Tuhan di setiap proses TA-nya gitu kan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kita walaupun sesulit apapun, mungkin ada kendala yang mungkin bisa membuat kita, kayaknya nggak bisa lah, bakalan kayak punya pesimis kayak gitu. Tapi ya itu tadi, yang seperti yang udah dibilang oleh adik-adik sebelumnya, terus orang yang udah disampaikan oleh Kak Nova juga untuk Bang Henry, bahwa kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sekalipun. Nah, sama juga halnya dengan pengalaman aku juga sebelumnya, pernah juga mengalami hal yang memang sulit gitu, bahkan nggak punya keyakinan bahwa kayaknya nggak bakalan bisa sampai di tahap wisuda dengan teman-teman kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan sendiri membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa gitu. Sebenarnya kita bisa, asal jangan mengandalkan diri sendiri, tapi tetap berusaha, dan memang Tuhanlah yang benar-benar membuat kita bisa sampai di tahap mana yang kita harapkan Dia bisa buat kita sampai di tahap itu gitu. Sekali lagi selamat untuk adik-adik. Nanti itu tantangan yang kalian alami di penyusunan skripsi atau sampai ke pemberkasan untuk wisuda, itu sebenarnya masih awal dari kalian masuk ke dunia alumni. Lebih berat lagi sebenarnya berada di dunia alumni. Jadi kalau misalnya kalian sudah melewati proses yang menurut kalian itu berat, berarti kalian sudah siap untuk tahap yang lebih berat lagi, di tahap-tahap di dunia alumni yang sebenarnya gitu. Apalagi untuk mencari kerja yang nanti kalian alami, ada yang teman kalian sudah sama-sama diutus, sama-sama wisuda, tapi ternyata kita belum kerja, belum menemukan pekerjaan, tapi dia udah duluan gitu. Ada rasa pesimis lagi, timbul lagi di proses atau kendala yang mungkin kita alami waktu kita masa penyusunan. Oh iya, kok jadi kayak punya down sendiri lagi gitu. Kita boleh ingat lagi, flashback lagi kalau nanti ada di tahap itu, bahwa oh iya ya, semua orang kan prosesnya beda-beda, nggak semuanya harus sama-sama mendapatkan pekerjaan, harus sama-sama sukses, enggak. Itu semua prosesnya Tuhan boleh
tempatkan kita di jalan kita yang masing-masing gitu. Jadi selamat, bersiaplah untuk dunia yang sebenarnya, dan Kakak juga yakin bahwa kalian juga nanti bisa sesuai dengan yang kalian harapkan, dan kalian bisa menggeluti yang namanya panggilan kalian masing-masing. Tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, dan jangan melupakan Tuhan dimanapun. Tetap cari di mana pembentukan kalian semakin dekat dengan Tuhan. Itu dari Kakak. Sekali lagi selamat datang di dunia alumni untuk adik Jadi semakin menguatkan kepada alumni yang baru diutus. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan selamat mewakili dari AKK. Kami mintakan kepada adik kami Yunike. Kepada Yunike kami persilahkan. Oh iya, selamat diutus untuk semua adik-adik. Semangat menjalankan misinya. Semoga bisa tetap bisa tetap berjalan di dalam jalannya masing-masing. Tetap berpengharapan sama Tuhan. Itu aja. Semangat. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Yunike untuk kata-kata semangatnya untuk kepada teman-teman kita yang baru diutus. Nah, selanjutnya kita dengarkan ucapan selamat mewakili alumni sekaligus dari IKAPEL. Dan saat ini kami berikan kepada Bang Sikson. Kepada Bang Sikson, kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Henry. Kedengaran suara saya ya Bang Henry ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kita di sini dari IKAPEL, Ikatan Pelayan Alumni Unimed, mengucapkan selamat atas pengutusan alumni baru UPFE. Ya, UPFE adalah UPF, dilahirkan UPFE ya. Selamat buat adik-adik alumni baru. Sebenarnya bukan adik-adik lagi lah, karena kan labelnya sudah alumni, berarti kita sudah sama sekarang. Teman-teman sudah menjadi alumni, kiranya selamat menunaikan tugas panggilan, visi dan misinya nanti di dunia alumni. Izin di sini IKAPEL juga akan memperkenalkan diri alumni baru, jadi nanti ada juga ini alumni-alumni baru ya untuk kita masukkan ke bank data IKAPEL. Kita juga sedang proses pemutakhiran data IKAPEL kita ya, teman-teman alumni. Izinnya ini sudah co-host ya, Oh iya sudah. Ya izin ya Bang Henry. Sebentar, kita perkenalkan teman-teman alumni. IKAPEL adalah organisasi kerohanian yang berdiri sejak tahun 1998. Dirintis oleh para alumni pada pelayanan kerohanian yang menjangkau para alumni UKM-KP Unimed itu sendiri. Dengan visi kegerakan alumni yang bermisi demi mewujudkan kerajaan Allah, lalu misi meningkatkan kualitas kerohanian alumni, meningkatkan kompetensi alumni di bidangnya, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjalin kerjasama dengan lembaga misi. IKAPEL terdiri dari majelis anggota, badan pengurus harian, dan 4 bidang antara lain, bidang kerohanian, bidang pendidikan dan keahlian, bidang misi, serta bidang publikasi kaderisasi.
diketuai oleh Hengki Gunawan Senepar SPD, lalu Sekretaris Miani GSS, serta Bendahara Duma Rawati Semamora SPD. Dengan majelis anggota Mardi Panjaitan SPD MSI, serta Ira Ivana Manurung SPD. Dilanjutkan dengan bidang kerohanian, ada Maria Betty Sinaga SS sebagai koordinator, serta anggotanya Agung Sintong Siagian SPD dan Ekes Kukair Lumban Tobing SPD. Bidang kerohanian bergerak merangkum para alumni melalui KTB atau kelompok kecil, juga kelompok pasutri. Kerohanian juga merancang kegiatan ibadah bulanan yang akan dilakukan setiap bulannya. Bidang pendidikan dan keahlian, ada Juliana Panjaitan SPD MSI sebagai koordinator dan dibantu oleh Ria Hotmaidas Payung SPD. Bidang pendidikan dan keahlian bergerak untuk memberikan pelatihan-pelatihan skill untuk para alumni, berupa pelatihan pengajaran di era kenormalan baru dan pelatihan-pelatihan pendidikan lainnya. Bidang misi dikoordinatori oleh Maria Clara Timurina Sitomorang SS dan anggotanya Adita Rasi Uli Soming SS dan Sahata Simanjuntak SSI. Bidang misi bergerak melakukan pengajaran dan penginjilan terhadap anak-anak dikenal dengan sebutan Jumat Ceria dan Sabtu Ceria yang dilakukan di 2 tempat, yaitu Jumat Ceria di Jalan Rela dan Sabtu Ceria di Gaperta Ujung. Bidang publikasi dan kaderisasi ada Sixton Robertus Mengustang SPD sebagai koordinator dan rekan anggotanya Desmaria Liana Simanjuntak SPD. Bidang publikasi dan kaderisasi bergerak untuk memberikan informasi kegiatan IKAPEL kepada seluruh alumni melalui media sosial dan komunikasi. IKAPEL bersinergi dengan UKMKP untuk saling berjalan dan seiring dalam pelayanan. Sekian kakak abang dan teman-teman, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Tadi sedikit perkenalan singkat dari IKAPEL ya teman-teman alumni baru. Nanti linknya akan kita sampaikan pada koordinator untuk diisi oleh alumni-alumni baru. Oke, selamat menunaikan tugas panggilan di dunia alumni buat teman-teman alumni baru. Sekian, terima kasih. Salam. Ya, dikembalikan Bang Henry. Oke, terima kasih kepada Bang Sixton. Ya, itu tadi mewakili dari alumni sekaligus dari pengurus IKAPEL, dan kiranya tadi ucapan selamat dari PKK, AKK, dan alumni semakin boleh menguatkan kepada teman-teman alumni yang sudah diutus ke dalam dunia baru. Nah, sebagai penutup dari saya sebagai MC mengucapkan selamat kepada adik-adik kami, teman-teman alumni yang baru diutus sebagai alumni yang telah dibina di pelayanan UKMKP yang bergerak pada visinya, yaitu di mana menjadikan alumni yang mencintai Tuhan lebih dari apapun dan membenci dosa lebih dari apapun. Di mana pembinaan ini mau mengingatkan kita bahwa kita dibina di dalam pelayanan UKMKP untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan sudah seharusnya lah kita menyerahkan seluruh hidup kita menyerahkan seluruh cita-cita kita, dan menyerahkan seluruh masa depan kita kepada Tuhan. Dan hendaklah kita menjadi terang dan membawa terang itu dimanapun tempat kita berada. Kita saat ini sudah menjadi terang, tapi tinggal bagaimana peran terang itu di mana kita tempatkan, yaitu mengusir kegelapan. Dan apapun ke depan rencana, harapan dari teman-teman alumni yang baru yang akan lulus, kiranya Tuhan menyertai kamu sekalian. Dan saat ini kita akan menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, khusus kepada teman-teman alumni yang baru diutus. Mari kita nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, lagu, dan di akhir pujian kami serahkan kepada Kak Nova untuk menutup rangkaian ibadah kita di dalam doa. Kita bernyanyi. Akan masa depan ini
yang tak ku ketahui. Selalu ku berdoa padamu ya Tuhan, sebab ku percaya padamu atas semua rancanganmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu, Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Saat ku bingung, saat ku bimbang akan masa depan ini yang tak ku ketahui, selalu ku berdoa padamu ya Tuhan, sebab ku percaya padamu atas semua rancanganmu. Terima kasih Tuhan atas kebaikanmu, Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Hanya padamu Terima kasih Tuhan, Kau berikanku masa depan yang terindah. Ubah aku Yesus sesuai kehendak-Mu, sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Sebab ku percaya masa depanku ada padamu. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Tuhan izinkan sekali lagi kami sama-sama berkumpul lewat ruang virtual ini. Kami bisa sama-sama mendoakan teman-teman kami yang akan memasuki dunia alumni. Kami bersyukur juga buat penyertaan Tuhan selama mereka mengerjakan studi mereka dan mereka bisa menyelesaikan tugas akhir mereka. Kami bersyukur bisa mendengar sharing dan bersyukur mendengar bagaimana mereka menikmati penyertaan Tuhan di dalam mereka menyelesaikan studi mereka. Bapak, kami berdoa, biarlah setelah di dunia alumni nanti ketika mereka mengalami kesulitan dan kesusahan, maka bagian-bagian itu, bagian di mana mereka merasa ditolong oleh Tuhan, itu akan kembali mereka ingat. Dan Tuhan yang sama, yang kami percaya akan menolong kami apapun permasalahan, apapun pergumulan kami di hadapan kami nanti. Bapak, kami serahkan mereka, adik-adik kami, teman-teman sahabat kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Jangan pernah berhenti bersabar menghadapi mereka ya Tuhan. Janganlah pernah berhenti menggembalakan mereka. Dan kami juga, ingatkanlah kami sebagai sahabat dan teman-teman mereka untuk menjadi mereka berani. Biarlah kami juga mendoakan mereka. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan yang terus bekerja lewat pelayanan kami UKMKP secara khusus. Biarlah Tuhan yang menyatakan siapa Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami, supaya lewat pelayanan ini semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, bertumbuh dan melayani Tuhan, dan akhirnya semakin serupa dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayanan IKPEL, biarlah melalui pelayanan ini pun Tuhan terus bekerja, dan Tuhan memakai orang-orang yang ada di dalamnya untuk memperbesar kerajaan Tuhan, dan bagaimana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan diri kami serahkan pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang semakin besar lewat hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Gembala Agung kami, di dalam nama itulah kami berserah dan berdoa. Amin. Thank you. Oke, diserahkan kepada pengurus, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Ya, shalom. Ya, shalom untuk kita semua. Ya, harapannya sebelum kita keluar, nanti kita sisi dokumentasi dulu ya, teman-teman. Ya, dari kami pengurus, kami mengucapkan selamat memasuki dunia yang sesungguhnya, dan sama-sama menanti proses yang dimana akan membentuk kita lebih lagi untuk semakin boleh mengerjakan integritas diri, integritas hidup. Selamat diutus ke dunia yang sesungguhnya, dan kerjakanlah bagian kita, selebihnya biarlah Tuhan yang bekerja. Ya, bolehlah teman-teman dibuka kameranya supaya kita masuk sesi dokumentasi. Yuk. Ya, belum semua membuka kameranya, terkhusus untuk alumni baru nih. Mana nih wajah-wajah yang berserinya? Boleh ditunjukkan dengan sukacitanya. Tangkaplah visi itu dan kerjakan. Ya, belum semua juga nih yang buka kameranya. Boleh dibuka ya, teman-teman. Yang nggak ada yang mau tambah lagi untuk buka kamera, bersedia wajahnya nggak ditampilin. Ya, sepertinya nggak ada lagi. Kita hitung lah ya. Hitungan sampai 3, semua tunjukkan pose yang menurut kita itu menunjukkan sukacita kita di malam hari ini. 1, 2, 3, cheese. Iya. Sebentar ya teman-teman. Sebentar.
Oke, sekali lagi lah ya teman-teman. Ya, hitungan 3 juga. 1, 2, 3. Cheese! Oke, terima kasih untuk sukacitanya. Dan dikembalikan juga ke MC juga. Oke, terima kasih ya untuk malam ini kakak abang dan teman-teman sudah boleh keluar dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Shalom. Shalom. Selamat ya semua teman-teman alumni. Shalom. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih Bang Henry. Oke. Kasih Bang. Oke. Malam baik ya untuk kita semua. Selalu izin live. Shalom. Halo Dek Citra.